Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Is. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap ya untuk diobservasi? Alhamdulillah, insya Allah siap Bu. Oke, belum observasi, Bu Is ingin tanya-tanya sedikit ya Bu, enggak apa-apa kan? Oke, monggo Bu Is. Oke, Bu, untuk observasi kali ini, Iya, Ibu itu inginnya saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? iya Bu. Saya itu ingin Bu Is tuh membantu mengembangkan kompetensi di pedagogik dan kompetensi di profesional, begitu Bu. Seperti itu ya. Kemudian bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Iya, bagian yang ingin Hmm, diamati oleh Bu Is nanti ya Bu ya, itu ya. dalam hal pengembangan kurikulum dan cara berkomunikasi. Juga Seperti itu. kemampuan mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif Bu. Seperti itu. Iya. Kalau menurut Ibu sendiri terhadap yang akan kita kembangkan ini apa? Bagaimana penilaian Ibu? Saya merasa ini sangat perlu saya kembangkan, Bu. Ya. Kompetensi dua kompetensi tadi, pedagogik dan profesional. Mm-mm. Karena dengan pengembangan kurikulum dan komunikasi yang baik dengan murid, juga pengembangan kurikulum, kita dengan mudah mencapai tujuan yang nanti ya ingin saya kembangkan solusinya. Saya ingin mencari solusinya dengan Ibu. Ya. Kemudian harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan ini apa? Harapan saya nanti dari kegiatan observasi ini adalah masukan dari Bu Is selaku observer agar apa yang nantinya saya lakukan ke depan itu lebih baik lagi, menjadi guru yang lebih baik dan dalam pembelajaran itu bisa juga lebih baik lagi. Begitu Bu Is. Seperti itu ya. Ya, Mudah-mudahan apa yang Bu Tias harapkan dan kita harapkan semua bisa tercapai ya Bu, semuanya demi amin. kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Is, terima kasih. Monggo Bu, silakan melakukan kegiatannya. Nanti saya yang observasi. Baik Bu Is. Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tias, eh, apakah Bu Tias hari ini ada waktu sebentar untuk saya curhat-curhat sedikit Bu Tias? Oh, ada Bu, ada. Saya lagi santai ini. Ada Ya, yang perlu saya bantu dan ingin Ibu bicarakan? ya, Alhamdulillah terima kasih banyak Bu Tias. Saya sudah mau merepotkan Bu Tias. Ya, Eh, sama-sama Bu. Begini Bu Tias, saya itu ingin cerita tentang apa yang selama ini mengganjal di hati saya Bu saat pembelajaran di kelas. Baik Bu, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Kusuma saat ini? Dan apa hal khusus yang ingin kita diskusikan atau kita fokuskan? Oke Bu, begini loh Bu. Sejujurnya saya itu sedikit tegang Bu. Permasalahan di kelas itu membuat saya ingin mencari solusinya. Namun saya pastinya perlu bantuan dari orang lain. Seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu Kusuma ya. Baik Bu. Jadi mari kita sama-sama bicara dan kita bisa mencari solusinya bersama ya. Saya hanya sedikit membantu. Nanti yang mencari solusinya tetap jenengan sebagai apa? Kita sama-sama saling membantu. Monggo Bu Kusuma silakan. Begini loh Bu Tias, akhir-akhir ini saya kok merasa murid di kelas saya itu kurang antusias sekali dalam menerima pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu, ternyata tidak semua murid saya itu bisa mengerjakan tugas yang saya berikan kepada mereka. Tidak tahu kenapa, karena hal tersebut membuat saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi yang baru saya ketahui di kelas, hanya saja saya belum bisa menguasainya, Bu. Bagaimana? Jadi menurut Bu Kusuma, yang akan kita harapkan dari obrolan kita ini tentang apa masalahnya itu apa ya? Ya, jadi begini Bu, saya mengharapkan ada sebuah solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar dan memahami lagi tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi Bu. Baik, menurut Bu Kusuma, hal apa saja
yang selama ini membuat murid-murid Ibu kurang antusias, Bu, dalam pembelajaran bersama Ibu di dalam kelas? Apa ya Bu ya? Coba, oh iya Bu, kalau saya ingat-ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama, itu sepertinya kok pembelajaran saya itu sepertinya membosankan, terlalu monoton mungkin ya, sehingga saya terlalu dominan terus bicara-bicara dan bercerita saja di depan murid-murid saya. Itu yang pertama Bu. Terus yang kedua, saya sepertinya kok tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Sehingga dari sini saya ingin lebih paham lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana agar siswa saya nantinya itu lebih antusias dalam proses pembelajaran di kelas. Oh, begitu ya, Bu ya. Iya. Jadi permasalahannya seperti itu. Jadi kurang antusiasnya murid di kelas dan Ibu ingin menggunakan metode yang baru Ibu dapatkan, yaitu pembelajaran diferensiasi ya, Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias, Bu, dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya, supaya murid itu antusias, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan Bu, tidak monoton, tidak membosankan, sehingga mereka aktif dan antusias, tidak hanya tidur saja di kelas mungkin Bu ya. Maka dari Iya. itu saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas Bu. Bagaimana itu Bu? Iya. Sejauh ini Ibu memahami pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana ya, Bu ya? Pembelajaran berdiferensi itu menurut saya itu pembelajaran yang harus berpusat pada murid Bu. Murid diminta untuk aktif dalam belajar, kemudian adanya ice breaking atau mungkin game-game yang bisa menarik bagi mereka, mungkin seperti itu Bu. Oh iya iya iya. Iya. Saya sependapat itu, Bu. Saya juga ingin di kelas saya nanti saya ingin menerapkan yang sama dengan yang Ibu sampaikan ya. Lalu untuk seperti ice breaking itu dan tugas-tugas itu yang diberikan ke murid penyebabnya kurang maaf. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias mereka dalam pengumpulan tugas? Oh iya, bisa jadi yang seperti itu Bu, karena kemungkinan tugas yang saya berikan kepada mereka itu terlalu banyak dan berisi Nah, pertanyaan yang sangat banyak sekali tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam kepada mereka dan pastinya sumber belajar yang mengasihkan. Mungkin seperti itu Bu. nah itu, iya iya iya. Menurut saya juga seperti itu ya, Bu ya. Jadi mereka butuh variasi ya dalam pembelajarannya. Baik. Eh, baik Bu. Lalu nanti ya, untuk rencana Ibu ini siapa dan apa yang dapat membantu Bu Kusuma untuk terlaksananya solusi tersebut? Oh iya, nanti saya akan mencoba meminta dukungan dari kepala sekolah, kemudian bantuan rekan sejawat yang lebih mengerti tentang hal ini, dan juga kepada murid pastinya. Mungkin seperti itu, Bu Tias. Ya, ya, ya. Ya, ya, Bu. Bagaimana selanjutnya tindak lanjut dari perbincangan kita kali ini, Bu? Ya, saya akan terus belajar, belajar, dan belajar. Selain itu, saya juga akan melakukan inovasi pembelajaran sehingga murid saya itu menjadi antusias dalam belajar, bersemangat, dan mereka benar-benar ada upaya untuk meningkatkan hasil belajarnya mereka. Bagus sekali, Bu Kusuma. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu ya. Terima kasih Bu Tias atas waktunya. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan hasil yang baik untuk saya ke depannya ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya loh Bu Suma. Bu Tias mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Sama-sama, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tias. Maaf ada anaknya. Yang pasca Ada suara masuk itu. Iya, enggak apa-apa wes. Iya. Yang pasca. Bisa kita langsung ya. Ya, langsung pasca ya. Oke. Insya Allah enggak banyak. Nggih, Bu Is, monggo. Saya berarti Bu Tias ya? Iya, Saya Bu Is belum. kan yang Is yang ini, yang ada angka 1-2-nya. Oke. Bagaimana Bu Tias? Setelah saya melihat tadi pembelajaran Ibu tadi, menurut Ibu sendiri, nah bagaimana Ibu menilai diri sendiri, performa jenengan dalam kompetensi tadi? Ya, Bu, saya merasa kemampuan komunikasi saya dengan siswa dalam pembelajaran itu sudah
lebih baik, Bu. Jadi dalam meskipun ada kekurangan dalam hal bahasa dan cara penyampaian, metode yang saya berikan itu cukup efektif diterapkan dalam pembelajaran di kelas, Bu. Hmm, apa yang membuat Bu Tias menilai demikian? Ya, karena beberapa murid terlihat itu belum terlalu antusias dan hasil belajarnya belum maksimal dikarenakan mungkin ada kurangnya dalam proses apa dalam berdiferensi proses itu ya Bu ya. Menurut saya seperti itu. Seperti itu ya. Kalau Iya. boleh ya Bu ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Oh, boleh sekali Bu. Alhamdulillah, saya terima kasih. Dengan senang hati saya terima masukan dari Bu Is. Oke. Kalau saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan pertanyaan pemantik itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kalau dalam hal ini bagaimana menurut pendapat Ibu mendengar pendapat saya? Alhamdulillah, kalau menurut pengamatan Ibu seperti itu ya, dari pendapat Ibu tadi bisa membuat saya lebih percaya diri. Berarti sebenarnya saya ini sudah mampu menjalin komunikasi dengan siswa secara efektif ya Bu ya, selama pembelajaran. Namun Ya, seperti itu saya perlu mengasah lagi agar bisa jauh lebih baik lagi dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa. ya, benar sekali Bu Tias. Namun dengan pengamatan saya tadi, saya juga melihat ada hal-hal yang bisa dikembangkan sebenarnya. Misalnya saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi, saya mengamati Ibu itu melakukan diferensiasi proses. Prosesnya itu masih belum terlihat. Yang sebetulnya kalau kita merujuk ke standar seharusnya berjenjang Bu atau bertingkat sesuai kemampuan siswa. Gimana menurut pendapat Ibu? Iya ya Bu ya, saya juga berpikir sama dengan yang Bu Isti sampaikan. Jadi saya masih perlu mengevaluasi pada prosesnya, yaitu di tes formatif yang masih saya samaratakan, jadi tidak ada jenjangnya, seperti itu Bu. Iya, baik. Kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu setelah dilakukan supervisi ini? Iya Bu, saya akan memperbaiki kekurangan saya tadi dalam hal membuat tes formatif yang berjenjang untuk siswa. Oke, seperti itu ya, Bu ya. Iya betul. Oke. Dari diskusi kali ini, Bu, apa yang sudah terbayang dan akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini dan kira-kira kapan pelaksanaannya? Ya, saya akan segera melaksanakan. Kemungkinan mulai besok ya Bu ya. Soalnya Ya, saya kurang semangat rasanya ya. lebih cepat memang lebih baik Bu. Iya iya Bu. Iya, Seperti terima itu. kasih. Iya. Iya, terima kasih Baik Bu sarannya. Tias, dari hasil pengamatan tadi saya sudah melihat bahwa langkah Ibu untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional ini sudah bagus sehingga dapat berdampak baik dalam proses pembelajaran di kelas dan pembelajaran dapat berpihak pada murid seperti itu. Oh iya, sebagai penutup ya Bu Tias, saya ingin menyampaikan terima kasih pada Ibu karena sudah mau berusaha untuk terus belajar dan lebih baik lagi seperti itu, pantang menyerah. Sukses selalu ya Bu Tias. Ya, terima kasih Bu Is atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.